Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel, salah. Balik lagi ke channel aku TSC Ibnu ya guys ya. Oke, kali ini aku bakal membahas tentang game The Spec Cross lagi. Dan di video kali ini aku bakal memberitahukan kepada kalian khusus bagi player pemula apa saja yang harus kalian lakukan ketika pertama kali bermain game The Spec. Nah, pasti kalian bingung kan, pertama kali main The Spec itu harus ngapain, mau ngapain aja bingung. Nah, di sini aku bakal menjelaskan kepada kalian apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika pertama kali bermain The Spec ya kan. Oke, di sini aku ingin memberikan beberapa pengumuman. Ada pengumuman yang menyedihkan dan pengumuman yang menyenangkan ya. Oke, di sini aku bakal memberitahukan kepada kalian pengumuman yang menyedihkan dulu ya. Nah, jika kalian nonton video gachaku yang kemarin, itu aku bakal bilang jika aku sudah mengumpulkan token selama 29 hari, aku bilang gacha. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, aku mohon minta maaf karena aku nggak bakal bisa menepati itu. Karena tangan aku gak bisa menahan godaan dari token yang sudah semakin banyak. Bahkan aku melihat token yang sudah 40 aja udah gak tahan banget mau gacha ya kan. Jadi semakin hari aku gak grinding, aku setiap 40 atau 80 itu langsung gacha aja, gak peduli seberapa banyak gitu. Dan itu membuat aku menyesal bahwa padahal aku sudah berjanji kepada kalian bahwa nanti kalau udah 29 hari nguli token bakal bikin part 2 nya. Tapi aku mohon maaf sebesar-besarnya bahwa aku nggak bisa bikin video itu. Dan aku langsung saja ke info gembiranya ya. Bagi kalian pemain baru nanti bakal bisa mendapatkan atlet-atlet yang bagus di banner yang spesial ya bagi pemain baru ya. Dan aku juga minta maaf, harusnya aku bikin kontennya itu membahas update-update besar ya. Tapi aku nggak kepikiran konten itu, jadi konsepnya itu udah dibikin sama orang lain ya. Jadi bagi kalian yang mau lihat update-update yang besarnya itu bisa lihat di YouTube di channel Bang Huluk ID ya guys ya. Karena aku nggak posting, mohon maaf, dan juga nggak bikin video ya. Dan aku kepikiran untuk konten membuat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh player pemula The Spec di game ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke permainannya, gua mau gacha dulu ya. Maaf aku nggak bisa sampai 400 ya. Aslinya aku juga mau 400 sih guys ya, tapi udah gak tahan guys, udah 324 ya. Aku mau gacha juga sih sebenarnya. Aku mau gacanya nunggu 400 tapi udah gak tahan gitulah ya. Tapi kayaknya aku nggak bakalan gacha ya. Aku mau ngumpulin sampai 400 aja supaya kalian bisa melihat gacha terakhirku ya. Walaupun aku nggak posting ya, tapi walaupun aku gacha tapi konsep videonya itu lain ya. Kayak gini, aku mau gacha tapi gak jadi, padahal konsepnya itu apa yang harus dilakukan oleh player pemula ya kan. Oke, di sini kita langsung saja membahas langkah pertama yang harus dilakukan oleh player pemula The Spec adalah yaitu memahami konsep atau permainan dan teknik-teknik yang ada di game The Spec Cross. Yap. Nah, The Spec Cross itu adalah game volley ya guys ya. Nah, game volley ini ada kayak seperti teknik-tekniknya gitulah. Oke, di sini kalian harus mempelajari tekniknya. Nah, di sini aku kasih tahu ya nah nih. Oke, bentar. Lomba kali. Nah, ini ya. Nah, kalian harus bisa menggunakan 4 tombol ini ya. Yaitu joystick ya kan, ukuran tombol. Oh, joystick yang ini ya. Mana sih? Oh, pokoknya itulah. Nah, pokoknya tombol untuk berjalan ini kalian bisa ke kanan ke kiri. Tombol slide ya kan. Lalu tombol nge-save atau menerima bola dan tombol spike untuk mukul bola ya. Nah, di game The Spec itu kalian bisa memakai 2 posisi ya, yaitu WS dan MB. Tapi kalau kalian mau pakai posisi MB itu terbatas ya.
hanya bisa digunakan di mode turnamen. Kalau selain itu kayak nggak bisa ya. Liga nggak tahu bisa atau nggak, kayaknya bisa ya. Dan saranku kalian harus bisa menggunakan tombol slide ya. Dari keempat tombol ini, tombol slide lah yang paling berguna ya guys ya. Karena slide itu berfungsi untuk mengonter spike atau pukulan dari lawan ya, supaya stamina kalian itu tidak cepat habis ya. Oke, di sini aku bakal menjelaskan ke kalian stamina di The Spike ya. Oke, bentar. Aku misal ke story ya. Story chapter 5 aja deh. Oke, kita akan masuk. Oke, sorry ya kalau HP ku ini kentang ya. Ngebak-ngebak cuy. Nah, oke. Kita masuk. Nah, ini ya. Aduh, nggak servis aku, benar. Ulang. Aku harusnya servis. Elah. Servis dong. Suncan, servis dong aku. Nah ini ya. Di atas warna putih dan kuning itu, nih yang panjang ini ya. Itu adalah stamina kalian ya. Nah, slide itu berguna supaya stamina kalian itu nggak cepat habis ya, berguna ya. Nah, kalian juga harus mempelajari 3 jenis servis, yaitu servis dasar, servis spike, dan servis floater. Nah, kalau servis biasa itu seperti ini guys. Nah, umum ya. Oke, bentar. Ganggu banget. Nah, spike itu seperti ini, kita memukul bola. Nah, kalau kalian di story, di turnamen, di liga, di arena itu kalian hanya bisa menggunakan posisi wing spiker ya, kecuali kalau di liga atau turnamen itu sepertinya bisa MB ya. Nah, ini juga di turnamen kalian bisa MB ya, tapi kecuali di selain itu nggak bisa ya, kalian tetap bisa hanya menggunakan WS. Nah, selanjutnya adalah servis spike. Nah, ini adalah servis tersulit ya bagi kalian kayaknya yang baru pertama kali main, karena ini harus melempar bola ke atas guys ya. Nih kayak gini nih. Tuh. Nah, lempar ke atas ya, itu sangat sulit guys. Nah, aku sarankan kalian menggunakan servis dasar dan servis floater dulu ya, itu paling mudah. Nah, bedanya sama servis dasar itu, nah kalau servis floater itu kita itu melompat guys. Nah, ini kayak gini. Tuh, melompat ya. Kalau yang biasa tadi itu dia hanya diem aja ya, hanya menggerakkan tangannya saja ya. Oke, dan itu adalah langkah pertama. Kalian harus mengerti teknik-teknik yang ada di The Spike dan cara memainkan game The Spike-nya. Itu adalah langkah yang sangat penting sebelum kalian naik ke level berikutnya ya. Oke, langkah kedua setelah kalian bisa mengontrol stamina, bisa kontrol permainan, kalian selanjutnya harus bisa menaikkan rank kalian ya. Jangan lupa setiap game itu ada ranknya, ada juga yang nggak ada. Nah, di Spike itu ada beberapa ranknya ya. Oke, aku jelaskan. Yang paling rendah adalah rank bronze ya. Ini adalah tier awal kalian bermain game The Spike ya. Lalu tingkatan kedua ada silver ya. Oke, makin ke bawah makin sulit, yaitu adalah gold ya. Ke bawah lagi ada diamond. Ke bawah lagi ada master. Dan rank paling kuat dan tinggi dari semuanya adalah world. Ini adalah tingkatan atau ini adalah rank tertinggi di game The Spike ini. Dan jika kalian sudah mencapai rank ini, itu kalian adalah suhu The Spike ya. Nah, di sini kalau kalian ingin menaikkan rank, itu kalian harus mengerjakan beberapa adjustment. Nih seperti ini ya. Ada beberapa pilihan nih di sini. Nah, ini adalah adjustment. Nah, minimal kalau kalian harus menaikkan rank atau mau menaikkan rank, itu kalian harus bisa menyelesaikan 3 adjustment ya. Mau rank kalian rendah atau tinggi, kalian harus menyelesaikan 3 adjustment ya. Nah, ini bronze ada juga ya. Oke, bentar.
Nah, kalian itu naiknya itu nggak langsung ke misalnya bronze 1 atau bronze 3 langsung ke silver. Tidak ya. Itu ada urutannya ya. Dari bronze 3 ke bronze 2, bronze 1. Nah, habis bronze 1 itu naik level ke silver 3 atau bronze silver 1 ya. Nah, kalian kalau keuntungannya itu bakal mendapatkan mata uang game Despek yaitu V-Point di setiap kalian menaikkan rank kalian ya. Nih ya, tuh. Dari bronze 1 ke bronze 2, lalu ke bronze ke silver 3, silver 2, silver 1 dan seterusnya ya guys ya, sampai ke world ya. Begitu juga world 3, world 2 dan world 1 ya guys ya. Dan bagaimana cara cara untuk menaikkan ranknya? Nah, kalian harus mengumpulkan ini guys. Bentar, aku lupa namanya ya, apa ya? Oke, bentar, aku coba melawan musuh yang bot-bot dulu ya. Siapa ya? Aku lupa aku. Lawan ini aja lah. Pokoknya kalau kalian main seperti gak chapter doang sih. Setelah kalian memainkan semua mode di game Despek ini, kalian bakal dapet ya. Aku lupa sih kalau kalian ada mode yang nggak dapet itu, lupa aku. Oke, kita skip ya. Aduh, lama banget. Astagfirullah, nggak servis pula. Ntar guys, ini lama guys. Oke, aku contoh dari liga ya. Tapi kalian nggak usah menirukan aku main liga, soalnya kalian belum bisa main liga ya. Kalian harus naikkan rank terlebih dahulu ya. Nah ini ya, aku bakal melawan Liga 1. Nah ini ya, cuma 5 ya. Nah, kalian intinya menangkan saja permainannya, nanti bakal mendapatkan sesuatu gitu untuk mendapatkan untuk menaikkan rank kalian ya. Oke, sebentar aku akan menyelesaikan permainannya dulu. Waduh. Walaupun aku udah bermain 2 tahun ternyata masih agak bot ya kalau ngelakuin servis, apalagi kalau servisnya segini nih. Waduh. Nah, kan nggak kena kan. Aduh, parah. Oke, lanjut. Oke, aduh, nggak kena. Pikiran tinggi dia. Nah, cepet dong. Keburu durasinya lama ini. Oke, sabar. Satu lagi. Oke, nice. Oke. Nah, ini ya di bawah ya. Mana ini? Nah, tier point, namanya total tier point ya guys ya. Di setiap mode itu berbeda-beda ya, tergantung permainan kalian ya. Itu ada syaratnya tadi ya. Tapi aku nggak ngelihat, jadi kalian yang mungkin kelihatan tadi bisa melihat tadi ya. Kayaknya hasil apa tuh? Percobaan servis, percobaan spike dan percobaan blok. Nah, itu kayaknya yang mempengaruhi tier point kalian ya. Nah, untuk meningkatkan dari rank ke rank itu berbeda-beda guys, tiap tier point yang dibutuhkan ya. Tapi aku sudah lupa. Aku juga lupa catat ya. Mungkin di video besok aku bakal menjelaskan ya. Oke, langkah ketiga, setelah kalian berhasil menaikkan rank, minimal rank ini ya guys ya. Rank apa ya? Untuk bisa ke turnamen itu rank apa ya? Oke, bentar. Nah, kalian kayaknya minimal harus antara gold sama diamond guys ya, supaya bisa main di turnamen bro. Oke, langkah ketiga, setelah kalian tahu cara naikkan rank, berikutnya kalian harus mencari kombinasi karakter yang sekira kalian itu nyaman ya guys ya. Ya, walaupun rata-rata player baru itu pemainnya itu cuma 3 atau beberapa ya. Ini aku nggak bermaksud sombong ya, tapi langkah ketiga itu adalah menentukan kombinasi atlet kalian ya. Tapi nomor 3 ini nggak wajib ya, soalnya player pemula itu pasti atletnya itu masih sedikit. Jadi yang langkah-langkah nomor 3 ini nggak usah kalian ikutin ya.
Oke, kita langsung masuk saja ke langkah 4. Oke, langkah 3 tadi nggak wajib ya. Oke, langkah keempat adalah kalian harus bisa grinding V-point atau mata uang game ini ya guys ya. Nah, V-point ini sangat penting di game ini ya guys ya. Seperti kalian gacha ya. Gacha, kalian itu bisa memakai V-point. Oke, mana nih? Nah, bentuknya seperti bola voli ya guys ya. Nah, ini. Nah, kecuali di Colosseum ini ya. Nah, itu nanti belakangan aja ya. Nah, kalian bisa menguli atau grinding V-point di turnamen bisa, di story bisa. Tapi liga aku sarankan tidak ya guys ya. Kalian bisa saja main liga tapi harus punya atlet yang kuat ya guys ya. Karena liga itu aduh, musuhnya nggak ngotak semua guys ya, damage-nya ya guys ya. Nah, kalian juga bisa dari misi harian. Nanti sehari itu kalian mendapatkan 30 V-point dengan menyelesaikan 4 misi harian ya. Dan selanjutnya ada di sini nih. Nah, login harian. Dulu itu kalau nggak salah itu kalau kita nonton iklan terus kita apa ya? Kita batalkan terus masih ada sisa waktu itu langsung ke klaim ya gini nih. Nah, ini kan belum selesai tuh iklannya. Terus kita batalkan. Oke, dapat nggak ini? Kalau dulu itu bisa ya sebelum update ini ya. Nah, kan nggak bisa. Kita harus nonton sampai iklannya habis. Memang ribet dan lama, tapi jumlah V-point-nya juga lumayan ya guys ya, 40. Nah, kalau kalian main di turnamen itu hadiahnya beda-beda ya guys ya, tiap rank. Jadi kalian harus bisa langkah-langkah kedua tadi, yaitu menaikkan rank kalian supaya semakin rank tinggi kalian hadiahnya semakin besar ya. Nah, di story kalian juga bisa nguli V-point ya dengan mencetak 3 skor di tiap chapter. Misalkan chapter 1 level 1 kalian harus bintang 3 ya. Nah, nanti kalian dapat V-point berjumlah 5. Nah, ada juga kalau kalian memukul bola di lapangan voli itu ada seperti putih-putih ya. Putih-putih bunderan ya. Ntar aku coba cari ya di sini ya. Itu setiap mode ada sepertinya ya. Itu untuk mendapatkan V-point. Nah, bentar, coba aku cari. Ada nggak ya? Aku soalnya aku kadang dapat itu dari. Nah, ini tuh lingkaran putih nah tuh kelihatan ya, itu berguna juga untuk mendapatkan V-point walaupun 1 ya, tapi seenggaknya berguna ya. Nah, oke, bentar aku tunjukkan lagi. Oh ya, nah di belakang tuh putih-putih lingkaran ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan itu adalah langkah keempat ya, langkah keempat yaitu nguli V-point dan juga grinding V-point supaya kalian bisa mendapatkan atlet-atlet yang keren-keren ya. Nah, oke, mungkin segitu doang ya sepertinya. Jika kalian ingin tambahkan bisa tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Aku menjelaskan basic-basic aja ya. Kalau ada yang lain silahkan tambahkan saja di komentar ya guys ya. Sepertinya sudah nggak ada ya guys ya. Nah, kalian juga harus ngumpulin yang namanya tiket gacha ya guys ya, untuk mendapatkan pemain basic rank S dan S minus. Itu adalah rank tertinggi ya guys ya. Yang gak tertinggi sih. Yang paling tertinggi itu adalah S plus ya guys ya. Nah, ini penting. Kalau kalian ingin mendapatkan pemain S plus seperti ini, bentar. Nah, pemain S plus seperti ini itu kalian nggak bisa asal gacha doang ya. Kalian bisa dapetin pemain S plus ini tergantung event ya guys ya. Setiap tahun atau setiap bulan, beberapa bulan itu ada event ya karakter baru. Nah, ini Despek sedang mengadakan event musim panas. Ada 1 S plus yang di rerun yaitu Lucas ya. Nah, aku sarankan kalian gacanya di sini aja guys ya. Kalian bisa mendapatkan pemain rank S ya, tiernya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget lah. Nah, besok aku bakal ngasih beberapa atlet yang wajib kalian
punya sih, nggak wajib ya, tapi sangat rekomen lah, sangat rekomen untuk kalian miliki bagi kalian yang pemula gitu. Nah, tapi kalau kalian mau gacha pakai V-Point, serah sih ya. Kalian bebas mau gacha pakai V-Point atau tiketnya. Nah, tiketnya yang ini guys, tiket rekrut pemain biasa. Itu kalian bisa dapatkan di sini nih, bentar. Kayaknya di sini ya. Nah, di mode yang namanya Snow Red ya. Tapi aku sarankan nggak main Snow Red ya. Karena aturan resave atau menerima bolanya itu harus tepat ya guys ya. Jadi beda lah aturannya sama yang mode biasa. Nah, ini ya, kalian bisa mendapatkan di sini senilai 10 tiket. Oke, dan kalian juga bisa mendapatkan di mode arena ya guys ya, arena nih. Nah, arena ini mode tersulit guys ya. Sumpah sulit banget. Aku bahkan yang udah main 2 tahun aja pas pertama kali main ini, musuhnya anomali semua guys. Oke, bentar, aku mau kemana tadi? Oh ya, nah kalian bisa tukarkan pakai namanya koin bulan ya guys ya. Oke, bentar. Nah, ini ya, kalian bisa mendapatkan 10 juga. Nah, namanya poin arena ya, tapi aku bentuk manggilnya itu bentuk bulan, token bulan ya. Oke, kayaknya segitu doang videonya ya. Nah, aku kayaknya sudah memikirkan itu ya, langkah-langkah basic, langkah-langkah awal untuk kalian, hal apa saja yang harus kalian lakukan ketika bermain game The Spec ya. Nah, jika ada pembahasanku yang kurang atau langkah-langkah aku yang kurang, bisa kalian tambahkan di komentar. Dan mohon maaf jika penjelasanku kurang jelas ya, karena aku tipe orang introvert, jarang ini guys. Aku sekalinya nggak ngomong itu pasti ngomongnya belibet, banyak salahnya. Makanya mohon maaf jika ngomongku agak aneh atau banyak salahnya ya, soalnya aku nggak terbiasa banyak ngomong ya. Aku tipe pendiam soalnya. Aku di kamera ini emang seperti ini, tapi di realita pendiam guys. Oke, mungkin segitu doang video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Besok aku bakal memikirkan dulu konsep konten apa yang harus aku buat besok ya. Karena sudah malam juga ya, jam 9 atau malah jam 10, hampir setengah 11 malam ya. Oke, sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Aku mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.